Kondisi tiap siswa itu berbeda-beda. Maka dari itu, yuk kita analisis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanita Mejidawitri. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, program studi pendidikan bahasa Inggris semester 2, kelas A Indralaya, dengan NIM 06011182530003. Di video kali ini, saya akan memberikan penjelasan dan juga analisis saya mengenai kedua studi kasus di bawah ini. Nah, jadi studi kasus ini sebenarnya membahas apa sih? Yuk, kita mulai dari studi kasus yang pertama. Studi kasus yang pertama. Jadi, studi kasus yang pertama ini menempatkan kita atau memposisikan kita itu sebagai seorang guru bahasa Inggris yang mengajar anak sekolah dasar alias kelas 5 SD. Nah, dalam kelas tersebut terdapat berbagai perbedaan yang cukup mencolok nih di antara siswa, baik dari segi fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional maupun moral. Nah, siswa kelas 5 SD itu umumnya berusia sekitar 9 sampai dengan 11 tahun. Jika kita kaitkan dengan teori perkembangan kognitifnya Piaget, siswa pada usia tersebut berada pada tahap operasional konkret. Dalam studi kasus tersebut juga terlihat adanya proses belajar melalui bantuan guru maupun teman sebaya, misalnya dalam kegiatan kerja kelompok. Nah, hal ini berkaitan dengan salah satu konsep utama dalam teori Lev Vygotsky, yaitu zona perkembangan proksimal atau biasa kita sebut dengan zone of proximal development, di mana siswa dapat memahami materi dengan lebih baik melalui bimbingan guru atau dukungan dari teman yang lebih mampu. Nah, selain itu, terdapat juga contoh perkembangan moral pada siswa yang menolak menyontek nih saat ujian meskipun teman-temannya melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa itu memahami nilai kejujuran, yang mana yang benar, mana yang salah. Nah, jika dilihat dari aspek perkembangan fisik, anak usia sekolah dasar umumnya memiliki tingkat aktivitas yang tinggi karena perkembangan motoriknya sedang berkembang dengan baik. Jadi ya wajar saja kalau ada anak yang mungkin sangat aktif tapi mudah lelah. Tapi bukan hanya karena ia terlalu aktif dia menjadi lelah. Nah, ada beberapa faktor lainnya, seperti mungkin memang kondisi fisiknya atau staminanya yang membuat ia merasa cepat lelah. Nah, kalau dalam aspek perkembangan kognitif, siswa mulai mampu memahami nih konsep secara logis, tapi masih membutuhkan contoh yang nyata. Nah, sementara itu, dalam perkembangan bahasa, kemampuan setiap siswa dapat berbeda-beda. Ada siswa yang masih kesulitan menyusun kalimat sederhana dalam bahasa Inggris yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya latihan atau perbedaan kemampuan bahasa. Nah, pada aspek sosial dan emosional, kegiatan kerja kelompok dapat membantu siswa belajar bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, serta mengembangkan kemampuan berinteraksi. Namun, jika ada siswa yang mudah marah ketika pendapatnya tidak diterima, itu menunjukkan bahwa kemampuan pengendalian emosi mereka masih dalam tahap perkembangan. Nah, kita udah menganalisis nih studi kasus yang tadi. Jadi, berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa strategi pembelajaran yang dapat dilakukan sebagai seorang guru. Apa aja tuh? Yang pertama, guru dapat menggunakan media visual atau benda nyata dalam proses pembelajaran. Hal ini sangat penting loh, karena siswa masih berada pada tahap operasional konkret sehingga mereka lebih mudah memahami materi apabila dicontohkan secara langsung atau melalui benda yang nyata dan juga bisa dipraktekkan secara langsung. Yang kedua, guru dapat memberikan kegiatan kerja kelompok serta latihan secara bertahap. Jadi, siswa itu bukan hanya mengerjakan soal itu secara individual, tapi juga diberikan kesempatan untuk bertukar ide. Nah, guru di sini berperan sebagai fasilitator nih, yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Kegiatan ini juga dapat membantu perkembangan sosial dan emosional siswa dalam menerima pendapat dan memberikan pendapat. Yang ketiga, guru perlu memberikan dukungan dan menanamkan nilai kejujuran kepada siswa. Guru dapat memberikan apresiasi kepada siswa atas usaha yang mereka lakukan agar mereka merasa termotivasi untuk belajar. Nah, selain itu, guru juga harus menjadi teladan atau contoh dalam menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran dalam mengerjakan ujian. Nah, itu studi kasus yang pertama. Gimana dengan studi kasus yang kedua? Kita kupas tuntas.
Kalau studi kasus kedua menunjukkan bahwa siswa memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi fisik, bahasa, dan lingkungan sosial. Nah, di studi kasus kedua ini kita masih membahas anak sekolah dasar, berarti masih terkait dengan teori Piaget, betul sekali. Jadi, anak-anak itu masih berada pada tahap operasional konkret. Nah, pada tahap ini, siswa akan lebih mudah memahami materi, lagi-lagi apabila diberikan contoh secara langsung atau nyata. Keterkaitannya dengan teori Lev-Vygotsky lagi dan lagi dapat dilihat pada konsep zona perkembangan proksimal atau yang biasa disebut dengan Zone of Proximal Development, yaitu kondisi di mana siswa dapat belajar dengan lebih baik apabila melalui bantuan guru atau teman sebaya. Dan juga dalam hal ini, kondisi kesehatan siswa itu sangat memengaruhi konsentrasi belajarnya. Makanan yang dikonsumsi juga dapat memengaruhi tingkat konsentrasi siswa. Misalnya, jika siswa mengonsumsi makanan yang tinggi gula saat sarapan, beberapa waktu kemudian mereka dapat merasa cepat lapar dan mengantuk karena kadar gula yang tidak stabil. Oleh karena itu, siswa membutuhkan kondisi fisik yang baik agar dapat belajar secara optimal. Perkembangan bahasa siswa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan keluarga, interaksi dengan teman, serta lingkungan sekitar, yaitu masyarakat sendiri. Keluarga, teman, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk karakter seseorang, terutama anak, membentuk nilai, kebiasaan belajar, kemampuan berinteraksi, kerjasama, serta perkembangan sosial anak. Pendidikan moral dan spiritual juga sangat penting agar siswa dapat menerapkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, disiplin, serta mampu membuat keputusan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan studi kasus dan analisis tersebut, sebagai seorang guru, saya tentunya perlu memahami bahwa setiap siswa itu memiliki kondisi dan kemampuan yang berbeda-beda dalam proses perkembangannya. Setiap perilaku dan perkembangan siswa itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga guru perlu menyesuaikan proses pembelajaran maupun metode yang diberikan kepada siswanya sesuai dengan umur maupun kebutuhan. Selain itu, guru juga perlu memantau dan memahami kebutuhan siswanya sesuai dengan usia mereka. Contohnya dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa, menggunakan media yang kreatif maupun inovatif, yang nyata atau konkret, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan praktik secara langsung agar mereka lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Jadi sebagai seorang guru, kita bukan hanya memberikan materi saja, tapi kita memberikan siswa itu kesempatan untuk praktek secara langsung. Contohnya dalam belajar bahasa Inggris. Kita bukan hanya memberikan materinya saja, tapi juga mengajak siswa untuk menggunakan bahasa Inggris dalam sehari-hari. Nah, jadi itu dia analisis serta strategi maupun contoh penerapan yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.